Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan uraian ulama, ya, hadis-hadis dan asar sahabat tentang ayat 199 dari surat ke-7 yang kemarin sudah dibaca, yang lalu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, ini masih membutuhkan uraian panjang. Kata beliau, qultu hadhil khisal tahtaju ila bastin. Ayat ini membutuhkan penjelasan lebih banyak lagi. Waqad jama'aha Rasulullah li Jabir bin Sulaim. Qala Jabir bin Sulaim Abu Jari. Raqibtu qu'udi. Salah satunya adalah dijelaskan oleh hadis sabda Rasulullah kepada Jabir bin Sulaim. Berkata Jabir bin Sulaim Abu Jari, raqibtu qu'udi. Saya menaiki kendaraan, saya menaiki tunggangan. Summa ataitu ila Makkah, menuju ke Mekah. Fatalabtu Rasulullah, aku mencari Rasulullah. Fa'anakhtu qu'udi bi babil masjid. Lalu aku parkir tungganganku dekat pintu masjid. Fadalluni ala Rasulillah. Lalu mereka menunjukkan untukku di mana keberadaan Rasulullah. Faidan huwa jalis alaihi burd min sufin. Maka aku lihat beliau duduk di atas kain, ya, terdiri berasal dari suf, dari kain kasar. Jadi beliau menduduki kain kasar karena waktu itu memang Masjid Madinah belum berlantaikan keramik, ya, masih batu, pasir. Jadi bertatakin. Taraiki jumhumrin, berwarna merah. Fakultu assalamu alayka ya Rasulullah. Saya mengucapkan salam. Rasulullah menjawab wa alaikassalam. Fakultu, aku lalu bertanya, inna ma'syara alil badiyah qaumun final jafa. Ya Rasulullah, kami ini orang kampung, terbiasa dengan sikap kasar. Kami ini kasar, ya, sikap kami ini terbiasa kasar. Fa'allimni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Ajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang bermanfaat. Qala, Nabi menjawab, udnu, mendekatlah ke sini. Salasan sampai 3 kali. Udnu itu, ya. Nah, lalu fadanautu, aku pun mendekati Rasulullah. Faqala a'id alayya. Coba kau ulangi katamu itu tadi. Fa'attu alaihi, lalu aku mengulang. Faqala, lalu Nabi menjawab, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Ini pesan Nabi. Jadi takwa itu adalah kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Itu pertama, hadirkan Allah dalam hatimu.
Wala tahtaqiran minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan ma'ruf. Maksudnya jangan meremehkan perbuatan baik. Wa antalqaka akhaka biwajin mumbasit. Meskipun hanya sekedar menebarkan senyum kepada saudaramu. Jadi artinya jangan anggap enteng perbuatan yang kecil. Kalau sering mah jadi banyak. Ya, pasir ditumpuk banyak jumlahnya, ya bisa dijual. Wa antufriqa min dalwika fi ina'in mustasqa, dan Anda memenuhi timba, memenuhi wadah orang yang haus. Maksudnya orang butuh minum, kita tuangkan minum. Nah, itu juga perbuatan baik. Jadi kecil ya, masalahnya remeh itu, tapi itu besar pahalanya. Wa ini mru'un, kalau ada orang sabbaka, memakimu, bima la ya'lamu minka, terhadap sesuatu yang dia tidak tahu dari dirimu. Dia kira kamu begini, padahal bukan. Jadi dia menyangka, ya, sehingga dia marah-marah. Nah, itu fala tasubbahu bima ta'lamu fihi. Jangan kau balas. Jadi kalau ada orang memaki kita terhadap sesuatu yang dia nggak tahu, jadi artinya kita nggak sama dengan yang dia tuduhkan, jangan balas. Itu nggak sama itu, apalagi sama. Ya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah ja'ilul laka ajran. Karena dengan Anda dimaki orang, tidak membalas, Anda mendapat pahala. Wa alaihi wizran. Dan Allah memberikan pada yang memaki Anda dosa. Dia dapat dosa, kita dapat pahala. Wala tasubbanna syai'an mimma khawalaka Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu maki-maki terhadap keadaan yang berubah. Ya, keadaan alam yang berubah. Kita mau berangkat hujan. Aduh, kurang ngajar hujan. Panas banget. Itu jangan dimaki-maki. Qala Abu Jari, fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang diriku ada di tangannya, ma sabbabtu ba'dahu syatan wala ba'iran. Maka demi Tuhan, demi zat yang diriku di tangannya, aku tidak akan pernah memaki siapapun, bahkan memaki kambing, memaki onta, nggak pernah. Setelah Nabi berpesan seperti itu, jangan pernah maki-maki siapapun. Padahal Nabi hanya cerita orang, ya, tapi sahabat berkreasi lebih jauh, bahkan kepada binatang pun. Biasanya kan kusir itu kan kalau kudanya lambat kan dia bukan sekedar maki-maki, malah dipecut kan. Boro-boro mecut, maki-maki pun sudah tidak terjadi lagi. Ya, begitulah ketaatan para sahabat merespon perintah Rasulullah SAW. Akhrajahu Abu Bakar Al-Bazzar fi Masdadi bi ma'na. Wa rawa Abu Sa'id Bakbari an abihi an Abi Hurairah ta'ani Nabi. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi, anaqal. Nabi bersabda, innakum la tas'un nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa mencukupi orang dengan harta. Ya, kalau kita membagi harta semuanya supaya adil, nggak bakal bisa. Itu pernah timbul dari Nabi Sulaiman, timbul keinginan tolong diberi kesempatan untuk memberi rizki kepada semua makhluk, katanya begitu. Ternyata ada makhluk hidup yang tidak bisa, belum sampai rezeki Nabi Sulaiman padanya. Waduh, ternyata berabe, ya, memberi rizki kepada seluruh makhluk hidup di dunia itu ternyata berat. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tidak tercapai.
Walakin yasa'uhum minkum bastal wajhi wa husnul khuluq. Anda kalau berbagi uang gak bakal cukup, gak bakal bisa. Nah, karena itu cukuplah Anda lakukan supaya semua orang puas dengan senyum dan akhlak yang baik. Tuh pesan Rasulullah. Walakin yasauhum minkum bastul wajhi. Tetapi Anda berwajah sumringah dan baik akhlak itu mencukupi semua orang. Semua orang akan puas. Wa qala Ibnu Zubair ma anzalallahu hadhil ayat illa fi akhlaqin nas. Kata Ibnu Zubair, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Nah, baru kita ayat selanjutnya ini pesan-pesannya banyak benar. Sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Wah, kalau dituruti banyak. Ayat yang ke-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka, jika mengganggumu. Kalau di sini artinya yanzaghan yusibannaka, memusibahimu. Kalau musibah menimpamu, artinya kita nggak tahan ngadepi orang itu kecuali membalas. Gergeten, senep, enek. Jadi timbul emosi. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, itu gangguan setan. Ya, jika setan mengganggumu, mau tidak mau kita emosinya naik. Nazghun, jika mengganggumu nazghun dari setan. Kata di sini sih artinya yanzaghannaka yusibannaka, jika musibah menimpamu ya dari setan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Kalau kamu terpaksa harus membalas, nggak kuat, yang diwadani, dimaki itu nggak kuat, harus membalas, maka berlindunglah kepada Allah. Karena biasanya orang membalas selalu lebih. Dia ngatain satu kata, kita bisa 3, bisa 4. Kamu bodoh sih. Nah, cara bodoh sih 2 kata. Kamu yang bodoh, geblek, dungu, wah panjang. Nah itu, kecenderungan orang membalas selalu berlebihan. Kalau kita diam, kita dapat pahala. Tapi kita nggak tahan, nggak sabar, membalas, kita yang dosa. Karena dia ngatain kita 2 kata, kita 4-5. Ya, kita salah. Tapi kalau kita balasnya 2 dibalas 2, impas. Tuh, kecenderungan membalas itu selalu berlebih. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita tidak ada pembunuhan, kecuali balasan. Jadi perang sekalipun itu tidak selalu dimulai. Tidak selalu Islam yang memulai. Atau bahkan tidak pernah Islam yang memulai. Yang Islam menganjurkan kebaikan, terus direspon dengan marah. Marah lalu mereka menyerang. Nah terpaksalah kita membela diri. Maka Anda bisa baca dalam sejarah, ini bukan suatu omong kosong. Islam masuk ke kampung-kampung, ke Indonesia saja. Ya, kalau kita cerita penjajah, ada nggak daftar penjajah orang Arab? Penjajah orang Arab gitu, nggak ada. Adanya apa itu? Portugis, Belanda, Inggris, ada yang ada itu. Tapi Arab nggak ada. Ya, dengan ya Arab kalau bangsanya masih mungkin ada yang berbuat jahat, tapi membawa misi Islam tidak ada. Jadi datang dengan agama Islam, ngacak-ngacak, nggak ada. Ya, kecuali salah tafsir dari teroris-teroris yang salah tafsir, salah menafsirkan Islam. Dia berbuat kekerasan. Padahal Islam di Indonesia bisa berkembang dengan kultur, bukan dengan kekerasan.
bukan dengan agitasi, tapi dengan merangkul, dengan kultur. Itulah yang dilakukan oleh para wali dengan memamerkan wayangnya. Gitu. Karena itu dicari sela-selanya, kesenangannya apa. Maka itu disebut dengan urfi di sini, urfi. Suruhlah yang urf. Uruf itu yang disepakati baik. Kadang kebaikan itu tidak disepakati. Dia mengira kebaikan yang kita serukan itu jahat, buruk. Nah, maka tugas kita itu adalah memberikan pengertian bahwa ini buruk. Ya, seperti katakanlah menurut kita itu narkoba, menurut dia vitamin, ya nggak cocok lah. Ketika kita larang, dia marah. Nah, maka kita harus jelaskan bahayanya narkoba, ya, bahayanya narkotika, bahayanya hal-hal lain lah. Jadi kalau diterima kayak rokok lah, kita nyuruh jangan, tapi bagi dia vitamin, ya susah nggak ketemu, ngotot aja, nyumput, nggak ada orang baru. Jadi belum dipahami sebagai keburukan. Nanti kalau udah kena, dia omongin ustadz nggak bisa, tapi kalau dokter yang ngomong nurut dia. Kata Ibnu Jarir, seorang penafsir, yakni jalla sana'uhu wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazun. Artinya wa imma yaghdabannaka minasyaitoni ghadabun. Kalau situasi membuat Anda marah, emosi Anda naik, yasudduka anil i'rad, Anda tidak bisa meladeni dengan baik orang bodoh yang ada di depan Anda. Ini orang ini kasar, kita nggak sabar. Wa yahmiluka ala mujazatihim, dan mendorong Anda harus membalas. Ya, Anda dikatain goblok, dungu, dasar, bla 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 bla. Aduh, nggak sabar loh. Udah diampet-ampet nih. Kalau harus membalas, maka fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Jadi sebelum membalas, ucapkan dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu katanya. Fastajir billah min nazghi, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguannya. Innahu, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi Allah sebenarnya mengancam dalam ayat ini. Sok balas, ingat Allah tahu, Allah merekam apa yang Anda lakukan. Yaqulu innallaha alladzi tasta'idzu bihi min nazghi syaiton sami'un. Sesungguhnya Allah yang kalian atau kamu berlindung kepadanya dari gangguan setan adalah maha mendengar. Lijahlil jahil alaika, karena kebodohan orang yang bodoh. Karena kebodohan orang bodoh yang sedang Anda hadapi. Kan kita mengira orang ini bodoh banget ini. Menurut Anda, ya, Allah mendengar, Allah mengetahui orang bodoh yang di depan Anda itu. Ngomong apa, terus Anda menjawab apa. Walisti'adzika bihi min nazghi, dan karena perlindungan Anda dari godaannya, ya, dari gangguan setan. Wali ghairi dzalika min kalami khalqi, dan sebagainya. Dari ucapan-ucapan yang keluar dari Anda dan dia. La yakhfa alai syai' minhu syai', tidak ada yang samar bagi Allah. Alimun, Allah maha mengetahui bima yadhaba angka nazghi syaitan wa ghairi dzalika min umuri khalqi. Dengan apa, ya, yang disampaikan oleh lawan bicara. Qala Sangkiti, berkata Imam Sangkiti, katanya keistimewaan Imam Sangkiti ini, dia punya pemikiran yang berbeda katanya. Setiap tafsir yang keluar dari beliau itu selalu pendapat yang berbeda. Ya. Yang di luar kebiasaan katanya. Nah, kita baca bagaimana pendapat beliau tentang ini. Bayana fi hadhil ayatil karimah ma yambagi ayu amil bijahalah min syayatinil insi wal jin. Fa bayyana anna syaitanul insi yu'amilu billin
wa akhdhil afwi wal irad anjalihi wa isaati wa inna syaitan jin la manja minhu ila bil istadzabillah. Pada ayat ini Allah menjelaskan setan manusia yu'amalu billin, harus diperlakukan dengan lembut. Jadi menghadapi orang yang marah-marah ya, itu dengan lembut. Jangan menghadapi dengan hal yang sama. Begitu kata Imam Sangkiti. Pesan ayat ini menghadapi orang yang kasar dengan halus, dengan sopan, tetap menjaga kondisi. Jangan sampai kita terpancing emosi. Tuh. Wa anna syaitan jinni wal insi la manja minhu ila bil isti'adzah. Dan kita tidak bisa selamat dari gangguan setan dalam kondisi seperti itu kecuali berlindung kepada Allah. Qala fil awal khudhil afwa. Karena itu Allah menyuruh khudhil afwa, maafkanlah dia. Ya, khudhil afwa itu artinya lebih. Jadi jangan berlebih. Ambil yang lebih, yang kelebihan itu jangan sampai. Nah, itu ya, kalau kita terpaksa harus membalas. Yang kedua, wa qala fi tsaniyah wa imma yanzaghana minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu samiun alim. Wa bayyana anna hadzal ladzi dzakarna fi mawdi'ain akharin ahaduma fi surati qad aflahal mu'minun. Ayat tentang imma yanzaghana minasyaitan nazghun itu disebut oleh Allah 2 kali. Di antaranya adalah dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Ya, di ayat berapa nih? Ayat 96. Di ayat 96, ayat dari surat 23, Allah berfirman, Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Nahnu a'lau bima yasifun. Kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka tuturkan. Apa-apa yang mereka sampaikan. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin di surat 90 ayat 90-98 dari surat 23 Allah menyatakan berkatakanlah, ucapkanlah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan. Tuh. Ya. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Jadi kita jangan nantang-nantang penampakan. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai melihat penampakan setan. Sudah nggak nampak aja sudah memberi pengaruh pada kita, ya, yaitu emosi kita naik. Kemudian dalam surat yang lain Allah sampaikan surat Fussilat, surat ke-41 ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Sampai gimana? Fa idzal ladzi, maka hubungan semula bainaka wa bainahu adawatun, antara kamu dan dia bermusuhan, ka'annahu waliyun hamim, menjadi sahabat yang dekat. Tuh. Kalau bisa hubungannya berubah, yang tadinya bermusuhan menjadi perkawanan. Robalah hubungan itu. Lalu Allah menyampaikan pada ayat selanjutnya, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ada yang bisa melakukannya illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang mempunyai saham besar. Jadi artinya yang bisa melakukan ini hanya orang tertentu. Allah memberikan 2 gelar. 1 gelar sabar. Tuh yang bisa melakukan ini. Yang kedua, punya saham besar.
Ya, hatinya sudah terlatih dalam soal kebaikan besar. Ya karena itu menjawab kasar dengan halus, wah itu susah banget. Merespon keburukan orang lain dengan kebaikan. Ya dihina diam saja, apalagi dihina dengan sesuatu yang tidak ada. Dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Jadi dia mengatakan begini A, B, C yang kita tidak punya. Kita senyum aja. Itu kan contohnya, dasar miskin padahal kita kaya. Senyum aja. Belum tahu dia. Kan? Tabungannya bejibun, sawahnya di mana-mana, sertifikatnya nganggur. Belum tahu dia. Seperti Nabi kan, orang mengiranya miskin. Sekali berkurban 100 onta. Oh bayangin aja, kita satu aja ngap-ngapan. Sapi lagi. Kalau Nabi onta kan harganya lebih mahal. Kalau sapi 30, onta kurang lebih 40 sampai 50. Itu harganya. 100 ekor. Satu aja kita berbagi 7. Itu pun sapi. Tuh, ya. Maka Rasulullah nggak bisa disebut miskin, kaya. Tapi saat wafat di rumahnya tidak ada yang patut dinilai berharga, kecuali sepotong roti yang sudah dimakan. Jadi nggak ada timbunan terigu seperti di rumah kita, minyaknya berliter-liter, berasnya berkarung-karung, nggak ada di rumah Nabi. Hanya sepotong roti, itu pun sudah digigit. Ya, ketika sahabat menjumpai di hari akhir wafatnya beliau, mau tajhizul janazah, itu tidak ada tumpukan makanan. Sampai-sampai Aisyah kedatangan tamu, ingin memberi sesuatu, hanya ada 2 butir korma. Saya cuma punya 2, yang datang 3, gimana nih? Sampai segitunya. Maka keluarlah sabda Nabi, berbuat baiklah meskipun dengan sebutir korma. Kan ada tuh, itu gara-garanya begitu. Wa qala Razi al-istidza billah inda hadil hala ayatadzakar mar'u azimani amila. Jadi saat kita emosi mendapat gangguan, maka kita diminta ingat kepada Allah, ingat kepada nikmatnya. Kita harus melakukan pengandaian. Kalau sampai kita jawab dengan kemarahan, takut Allah marah. Ya, takut Allah membalas kemarahan kita dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Fayad'uhu kullu wahidin min hadain amrain ila irad an muqtada tab'i wal iqbal ala armi syar'i. Tapi ada beberapa orang menghadapi, ya, jengkel menghadapi orang bodoh, ya udah. Ketemu nggak pernah disapa. Tuh. Mereka cara menerjemahkannya begitu. Salah menurut saya. Tetap. Jadi minimal yang kita dapat dari orang yang nggak suka pada kita, dia tidak mengganggu kita. Kita tetap baik. Kalau dia nyapa, kita nyapa. Kalau dia nggak nyapa, ya kita diam saja. Khawatir kita nyapa, menyinggung dia. Kita jangan menyilahkan kalau dia nggak mau. Kita jangan ajak bicara kalau dia nggak suka. Kadang-kadang diajak bicara dia nggak suka, ya sudah. Jangan diajak. Ya. Kita candain padahal dia nggak suka. Kita harus tahu watak masing-masing orang. Qultu bal yambagi ayakuna musahiban lima dzukira anna yasta'id billah lafzan kama sahha nabi fil ghadib. Jadi sayogyanya kita menjadi sahabat. Itu idealnya. Setelah kita bermusuhan, kita salah sangka, ya, kita telah berprasangka yang tidak baik. Wala syakka anal ghadab min nazghi syaitan. Jadi ini adalah manajemen marah. Kalau kita mengatasi kemarahan seperti itu tadi, kita diminta menjawabnya dengan berlindung kepada Allah. Faqala lahu waqad ahmar wajhu wan tafakhat audaju fil ghadab. Suatu hari Rasulullah pun pernah marah, ya, mukanya merah.
urat-urat lehernya kelihatan. Berarti kan marah tuh. Kata beliau, inilah a'lamu kalimatan. Lau qalaha hadza la dzabanhu mayajid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku akan ajarkan kalimat. Kalau dia katakan, niscaya dia akan hilang. Ya. Aku akan ajarkan kalimat, kata Rasulullah, kalau dibaca, insya Allah akan reda. Tuh, apa itu? Gampang, sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau mau marah, baca itu dulu. Tuh, katanya nanti marahnya bisa reda. Jadi kalau bagaimana kita bisa mempraktekannya? Kalau kita lihat, Pak, silakan marah tapi baca a'udzu dulu. Nanti bisa nggak jadi marah. Ah, kamu kurang ngajar, saya jadi nggak jadi marah dah. Nah, itu mandi itu. Maaf, jangan marah dulu Pak, baca a'udzu dulu. A'udzubillah. Nah, sekarang marah ya. Nah, itu boleh jadi yang mau dia tumpahkan dikurangi. Ah, kamu ngajari ada-ada aja, jadi ketawa. Ya, bagaimana kita membuat orang marah menjadi senyum, itu yang susah. Mulailah dari anak kita. Kalau dia nangis, buat tersenyum. Nah, caranya gimana? Nah, itu bisa dilakukan pada orang lain. Ma warada fi sunnah minan nusus asahiyah fil isti'adzah minasyaiton. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Dari Ibnu Mas'ud, ana yaqul Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa nafthihi wa hamzihi wa nafthihi. Dari Ibnu Mas'ud, doa yang lebih lengkap kalau kita terganggu setan, mau marah, ya, adalah Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Tapi nggak sebatas itu. Wa nafthihi wa hamzihi wa nafthihi. Tuh. Ya, artinya apa? Aku berlindung kepadamu dari setan yang dilaknat dan tiupannya, gangguannya, serta ludahnya. Ya, kita berlindung pada Allah. Sebab kalau setan meludah nanti kena ke kita. Hadis berikutnya, kata di sini hamzahu mu'nah, nafsuhu syair, nafkuhu kibriya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah ya'ti syaitan ahadakum. Setan selalu datang kepada kalian. Kata Rasulullah, man khalaqa hadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqul man khalaqa rabbuka. Sampai dia ujungnya berkata, kalau begitu semua ada pencipta. Kalian lihat, di dunia ini selalu mencipta, ada pencipta. Ada. Kita itu, setan membawa pikiran kita. Kalau begitu siapa pencipta Tuhan? Oh ya, kata Rasulullah. Jadi kita tergoda sampai ke situ. Nah, kalau sudah pikiran kita dibawa ke situ, kata Rasulullah, fal yasta'idz billahi waliyan sahu. Ini nggak begitu jelas tulisannya. Dua ini apa? Maka berlindunglah kepada Allah dan berbuat lunaklah. Tuh ya. Jadi kalau kita sudah dibawa oleh otak kita ke situ, kalau semua yang ada ini ada penciptanya, siapa pencipta? Allah. Nah, itu kita sudah melampaui batas. Berarti sudah terganggu oleh setan. Dari Abdullah qala su'ila Nabi anil waswas. Nabi pernah ditanya tentang waswas. Qala tilka mahdul iman. Itu adalah sekedar iman. Jadi waswas itu juga bagian dari keimanan. Maksudnya gejolak. Dari Abu Hurairah qala ja'a nasun min ashabin nabi fasa'aluhu inna lanid fi anfusina may yata'adzam ahaduna ayatakalam bi qala wa qad wajadtumuhu qala na'am qala dzalika sarihul iman. Beberapa orang datang kepada Rasulullah bertanya, kami menemukan pada diri kami
mayata'adzam ahaduna ayatakallam bi, yang menurut kami sebaiknya jangan diucapkan. Nah, kata sahabat, kami menemukan kata-kata yang nggak pantas diucapkan. Lalu Rasulullah bertanya, waqad wajadtumu, kalian memang betul temukan? Ketemu yang begituan? Iya, katanya. Qala dzalika sharihul iman. Itulah reaksi dari keimanan. Jadi iman itu akan membuat orang bisa membedakan mana yang baik yang buruk, mana yang harus dikatakan, mana yang nggak enak dikatakan. Itu bagian dari keimanan. Fawaidul hadis, awrada qurubi hadis fi tafsir wa asyara ila anna nadhiru hadil ayat fi bayani anna ma yusibul insan wa yuridul min waswas bima la yahilu anna dzalika minasyaitan. Kata Imam Qurtubi, kadang musibah datang kepada manusia ya bersifat was-was, membuat kita ragu-ragu, was-was. Anna dzalika minasyaiton. Ketahuilah bahwa was-was itu dari setan. Ya, kadang-kadang kita galau antara ya dan tidak, ya dan tidak ini. Selalu kita bertanya-tanya. Summa qala mu'alliqan ala hadis wasari al-khalis wa hadza laisa ala zahiri id la yasyu ayat waswas nafsu hiyal iman li anal iman yaqin wa inna ma isyara ila anna mawajjatumu minat khaufi minallah ayyaqabu. Yang dimaksud waswas dari setan, dari keimanan, itu bukan berarti waswas itu dibenarkan. Waswas itu adalah gangguan keimanan. Tuh, maksudnya gitu. Ya, orang yang beriman itu selalu diganggu dengan was-wasan. Nah, orang yang beriman akan khawatir kalau terus-terus was-was nanti akan dihukum oleh Allah. Tuh, jadi kita harus tetapkan. Was-was ini membuat orang bertindak ragu-ragu. Ya, jangan sampai itu berkepanjangan. Wah, ceritanya panjang benar. Ayat 201 202. Innalladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum, apabila menyentuh mereka, ta'ifum minasyaiton, segolongan dari setan, tadzakkaru, mereka ingat. Orang yang beriman kalau digoda setan pasti dia sadar, ya, nggak kebablasan. Tuh, itu ciri orang beriman. Jadi kalau orang beriman diganggu setan nih, diantaranya adalah emosinya meluap, pasti dia sadar, oh ini setan. Tuh ya. Tadzakkaru, dia akan ingat, eling, faidahum mubsirun, maka seketika orang beriman itu mubsirun, melihat. Melihat dirinya nggak benar nih. Wah, saya nggak benar kalau begini. Marah-marah nggak jelas, gitu kan? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghai, dan teman-teman setan ngulur-ngulur. Ya, teman-teman tuh ngurak-ngurak, ayo terus. Manas-manasin singkatnya. Memprovokasi. Fil ghayyi, dalam kesesatan. Jadi teman-teman setan tuh merubung dia. Ya, kalau ada orang emosi itu terus dikipasin. Sumala yuqsirun, mereka tidak akan pernah berhenti. Setan itu selalu begitu sampai kiamat. Enggak kapok-kapok singkat. Qala al-Qasimi, hadhil ayat ta'kidun wa taqrirun lima qablaha min wujubil isti'adzah billahi ta'ala an nasi syaitan wa annal muttaqin hadhihi adatuhum. Kata Imam Qasimi, ayat ini menjadi penegasan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa setan adalah oknum yang selalu mengganggu manusia. Mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah bosan. Tuh. Tapi orang yang bertakwa selalu sadar bahwa ini gangguan. Itulah bedanya orang bertakwa dengan yang tidak. Yang tidak kebablasan. Akhirnya menyesal. Ya. Qala Ibnu Katsir, yukhbiru Allah Ta'ala anil muttaqin min ibadih alladzina ata'uhu fima amar wa taraku ma nahu
ma'an hujazar anau idza massahun. Orang yang muttaqin, kata Ibnu Katsir, asabahum taifun, apabila diganggu sekelompok setan. Wa qara akharun taifun wa qad jaa fi hadits wa huma qiratani masyhuratin wa qila bi mana wahid wa qila bainahu farqun wa minhum man fasara dzalika bil ghadab. Nah, ini khusus kata sebagian ulama menafsirkan jika terganggu, ya, jika tersentuh setan itu artinya marah. Jadi ayat ini artinya marah. Kalau orang muttaqin marah berarti itu terganggu setan. Ya, dia segera ingat. Ya, jadi orang marah itu kesetanan singkatnya. Kalau orang muttaqin sadar, oh ini gangguan setan. Tapi kalau yang bukan muttaqin nggak sadar, kebablasan. Akhirnya berujung dengan penyesalan. Ya contohnya sampai banting piring, lempar-lempar piring, nendang-nendang pintunya jadi pada bobol. Setelah marahnya reda, nyesel, ngebetulin lagi, ngongkosin. Contohnya gitu, piringnya pada pecah. Mana piring mahal lagi. Ya, nyesel akhirnya. Nah itu kebablasan. Tapi orang muttaqin sadar, wah ini gangguan setan ini. Kurang ajar, udah diam aja, diam. Berlindung pada Allah. A'udzubillah. Wudu, pindah tempat. Itu tips-tips menghadapi emosi. Kalau kita marah di satu ruangan, ngelihat yang kita marahi senep, pindah tempat, keluar. Jangan lihat mukanya. Kalau pindah ruangan masih tetap nggak hilang juga kejengkelannya, pindah rumah, tuh, keluar rumah, jalan-jalan kayak dulu. Itu tipsnya, berlindung pada Allah, wudu, belum hilang juga, pindah tempat, jangan lihat dia. Wah masih di satu rumah, beda ruangan aja, masih nggak hilang-hilang, udah keluar rumah dulu, jalan kemana. Nanti balik lagi, insya Allah sudah reda. Itulah muttaqin. Ya, jadi jangan diterusin. Kita udah tahu, saya lagi nggak benar nih. Malah diam aja di situ nggak itu tambah setan itu ngerubung. Yo teman-teman sini komporin. Tuh kibas. Makin jadi. Tuh katanya begitu. Ini urusan gaib ya. Yang kita rasa begitu. Sebab setan itu masuk ke dalam aliran darah. Itu sehingga sampai kapanpun kalau kita tidak berlindung pada Allah, kita akan kalah. Kenapa kalah? Ya karena pertama kita nggak ngelihat dia. Yang kedua, setan bisa masuk ke dalam kita. Kita nggak bisa masuk ke dalam setan, kan curang itu. Ya, sehingga kita sampai kapanpun kita tidak bisa menang. Maka kita hanya bisa menang ketika kita berlindung kepada Sang Penciptanya. Yang bikin dia. Nah, kelemahannya tahu Allah. Kalau kita berlindung, maka dia mengecil tuh. Maka disebutkan alladzi yuwaswis sudurin nas. Ya, khannas, mulur mungkret. Setan tuh mulur mungkret. Dia bisa membesar, dia bisa mengecil. Ketika kita lupa Allah, dia membesar. Ketika kita ingat Allah, dia mengecil. Gak punya tenaga kalau kita ingat Allah. Maka itulah cara mantranya cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau lengkap itu tadi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. 3 tambahannya. Fa idzahum mubsirun faqad istaqamu wa sahhu ma mimma kana fihi. Arti fa idzahum mubsirun, maka waktu itu juga dia sadar, artinya sadar, lempeng lagi. Ya, jadi orang yang menghadapi emosi naik, tensi darahnya naik, dia sadar, tensi naik nih, walaupun nggak ngukur ya. Syukur-syukur kalau dia ngambil ukuran langsung tensi. Wah iya naik. Pas marah ya pencet lagi. Wah naik ya. Tapi kan kita nggak tahu itu, ya kan? Nah, boro-boro ngurusin gituan. Kalau sebab begitu orang nggak percaya tensinya naik, masa sih saya segitu? Periksa lagi, malah nambah. Cuma hanya gara-gara itu, nggak percaya. Masa saya segitu?
Coba ukur lagi, malah naik. Ya, dengan nambah kata-kata begitu, emosi naik. Tuh, apalagi kalau sampai perang mulut. Wah, itu kalau pasti tensi, ada yang tukang tensi naik pas. Ujung-ujungnya ke titik yang tidak bisa ditoleransi, jatuh, stroke. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau orang beriman akan ingat, dia sadar. Nah, kata di sini bisor'i, ujung-ujungnya akan terjadi epilepsi, pingsan, marah sekali, nggak tertahankan. Apa yang terjadi? Pingsan, stroke, jatuh, serangan jantung. Ya, nah inilah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni kemarin disebutkan dari Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak salat bagi orang yang tidak baca Fatihatul Kitab. Ini penjelasannya belum selesai, ya. Saya masih kutip. Anna surat al-Fatihah adna ma tujzu bi salat kama tasyu aidan fi hali ziyadatil qiraah al-Fatihah. Jadi suatu saat disebutkan begini. Qultu wa huwa kama qala fa inna Ziyad bin Sabut bin Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi Abu Hashim At-Tusi al-Asru thiqatul hafidh. Hadis ini sahih. Maksudnya bagaimana? Dalam hadis Ubadah bin Samit, kunna khalfal Rasulillah. Suatu saat kami menjadi makmum di belakang Rasulullah. Nah, ini ada satu momen fi salatil fajri. Salat fajar, salat subuh, ya, kejadiannya. Faqara'a Rasulullah, lalu Rasulullah baca sebagai imam, kan? Fasakulat alaihi qira'ah, maka beliau nampaknya bacaannya menjadi berat. Kenapa? Falamma faraga, kita belum tahu kenapa kok bacanya jadi rada enggak lancar itu. Saat selesai, Rasulullah mengatakan, la'allakum taqra'un. Kalian tadi baca ya di belakang saya. Tuh, kata Rasulullah, ya. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian membaca di belakang imam. Qulna, kami menjawab, na'am. Hadzan. Tuh, ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, tapi itu refleks. Bukan sengaja refleks. Jadi jannatin na'im ikut na'im gitu. Ujung-ujungnya doang. Ya, kita suka refleks mengikuti karena kita hafal. Si imam baca, kita hafal. Amma yatasa'lun gitu. Seperti gitu, ujung-ujungnya doang. Tapi itu cukup didengar oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah jadi terganggu. Qala la taf'alu, jangan kalian lakukan. Tuh. Tidak titik sampai di situ. Nah, Rasulullah mengatakan illa bi Fatihil kitab, kecuali Fatihul kitab, kecuali Fatihah. Ya, jadi ini memberikan indikasi apa? Fa inna la salat, maka sesungguhnya tidak ada salat limam lam yaqra biha, bagi orang yang tidak membacanya. Tuh, ya. Maka di sini wa ana aqulu mali, dalam sebuah hadis Rasulullah juga menegur, mali yunazi'ul Quran. Oh, kalian rebutan sama saya baca Qurannya? Tuh, Rasulullah pernah menegur untuk makmum yang baca-baca di belakang imam. Lalu Rasulullah lanjutkan, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Kalian jangan baca apapun di belakangku apabila aku jahar, kecuali ummil Quran. Selalu ada kata kecuali. Ya, ada kecualinya, nggak bablas, nggak titik. Sehingga ini memberikan indikasi
Fatihah untuk makmum wajib dibaca. Meskipun imamnya jahar. Ya apalagi sir, ya kan? Jadi kalau imamnya dibaca keras, makmum nih harus baca. Memang di tengah-tengah umat Islam ini ada perbedaan pendapat. Sebagai contoh saja ya, siapa-siapakah yang ikut blok baca, yang satu nggak baca. Yang ikut blok baca, Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin, Saleh Fauzan. 3 orang ini semua baca. Ya, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan saya rujuk. Dulu saya berpendapat tidak perlu baca. Tapi setelah meneliti hadis-hadis, saya tidak bisa menolak hadis sahih. Kata dia begitu. Ya, jadi Anda harus hati-hati kalau nggak baca. Itu pendapat sih. Mungkin kalau Albani saya belum periksa apa dia termasuk baca apa enggak. Tapi beberapa makalah saya baca, ya ada yang menganjurkan tidak baca. Kalau saya memilih baca karena risikonya lebih besar. Kalau nggak baca, ya risikonya tidak diterima. Rukunnya tidak lengkap. Kalau baca setinggi-tingginya resiko bid'ah. Setinggi-tingginya. Tapi tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi artinya kalau harusnya nggak baca, saya baca. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi kalau harusnya nggak baca, harusnya baca, nggak baca, tidak sah. Tuh, perhitungannya kita begitu, kalkulasinya. Jadi pendapat ini sama kuatnya, satu ngotot nggak baca. Jadi kalau yang mengatakan nggak baca, menilai hadis ini apa? Hadis ini ada cacatnya katanya. Tapi para pakar hadis sampai sekarang meneliti minimal hadis ini hasan, tidak sampai ke derajat dhaif. Jadi kalau menurut saya yang menganjurkan tidak baca kurang banyak baca. Literaturnya menurut saya sudah menjelajah sini, dia baru batasin. Kata di sini ya, orang-orang yang menganjurkan tidak baca, dia kurang banyak baca. Literaturnya kurang, sehingga dia pengalamannya kurang. Jadi literatur yang, jadi gini, ada informasi yang nggak sampai pada dia. Ya, jadi hadis kalau didhaifkan, kemudian oleh imam lain disahihkan, boleh jadi yang mendhaifkan ini nggak tahu ada info baru. Sama dengan megang Quran. Pegang Quran itu berwudu apa enggak? Pegang mushaf. Itu penelitian terakhir mengatakan harus berwudu. Pegang mushaf, tapi Muhammadiyah kan menetapkan tidak perlu wudu. Itu perlu ditinjau lagi, karena hadis yang dulu dianggap dhaif atau dianggap sahih itu diteliti terus sampai sekarang. Ada akademinya, ya ada akademinya. Jadi temuan-temuan penelitian demi penelitian terus-menerus. Jadi tidak statis untuk menetapkan hadis sahih yang dulu dianggap sahih, ada yang tetap sahih sampai sekarang karena tidak ada temuan baru. Tapi boleh jadi yang dulu dhaif karena ada temuan baru, kalau dalam kejahatan ada novum, ada bukti-bukti baru yang mengangkat hadis ini menjadi sahih. Karena dulu salah sangka. Contohnya salah satu perawinya dituduh pembohong. Menurut dia, sehingga derajat hadis ini turun. Tapi menurut penelitian akhir, yang dituduhkan ini bukan dia, cuma kesamaan nama. Sama dengan orang menuduh Wahabi. Ya kan? Wahabi itu jelek, Wahabi itu jahat, karena ada Abdul Wahab penjahat, merusak. Tapi ada lagi Abdul Wahab guru, seorang guru yang mengajarkan purifikasi, ajaran Islam itu dimurnikan. Itulah Abdul Wahab yang benar. Nah, yang baik ini dituduh jahat. Ya, sehingga kalau ada kata Wahabi itu kayaknya panas, merah telinganya. Padahal dia melakukan purifikasi, pemurnian. Kita lanjutkan.
Jadi fala yaqra'una bi syai'in minal Qur'an illa idza jahartu, ada di jelas ini. Jangan membaca apapun. Ya, jangan membaca ayat Al-Qur'an apapun kalau aku sedang jahar, kecuali ummil Qur'an. Selalu ada kata kecuali. Tidak titik sampai di situ. Dari Abi Hurairah qala man salah salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidajun ghairu tam. Dari Abi Hurairah, barang siapa yang salat tidak membaca padanya ummul Qur'an, maka salatnya itu kurang, sampai diucapkan 3 kali. Ghairu tam, tidak sempurna. Panjang hadis ini. Babu majah zada wala suratul Fatihah wa huwa hasan. Bab tentang lebih dari suratul Fatihah, maka itu adalah baik. Maksudnya bacaan kita tidak sebatas Fatihah saja, nambah lagi surat. Ya, itu baik. Tapi sementara orang, kalau nggak salah, ada apa ya sekarang ya, kelompok apa itu, Majelis Tafsir ya, MTI, kata guru dari MTI, kalau orang salat di rakaat 1 dan kedua tidak baca surat, tidak sah, kata dia. Saya tidak berpendapat begitu, karena menurut hadis ini kalau lebih bagus gitu. Ya, kalau lebih dari Fatihah itu bagus. Tapi kalau pas saja sah gitu. Cuma kurang bagus gitu. Itu yang benar. Nah, ini dari Abi Hurairah, fi kulli satan yaqra'u fama asma'ana Rasulullah asma'anakum wa ma akhfaina ankum wa ilam tajid ala umil Qur'an ajza'at. Tuh, kata sini. Dari Abi Hurairah, pada setiap sholat yang dibaca, apa yang kami dengar, kami sampaikan kalian. Yang Rasulullah, yang kami tidak dengar, kami tidak sampaikan. Maksudnya begini, kita sahabat-sahabat Rasulullah, kalau nyampein berita itu ngepas, nggak nambahin. Yang kita dengar Rasulullah baca, kita sampaikan. Kalau kita nggak dengar, kita nggak sampaikan. Wa ilam tazid ala umil Quran, kalau Anda membaca tidak lebih dari Fatihah doang, ajza'at, maka sholatnya cukup. Tuh, Abu Hurairah mengatakan. Wa ilam zitta, ya, kalau Anda tidak jika Anda tambah fa huwa khair, maka itu lebih baik. Tuh, kalau kita sholat ngepas Fatihah saja, ya, itu sah. Cuma kalau lebih ditambahin kayak apa gitu kan, itu lebih baik. Tuh, gitu katanya. Ya. Jadi kalau Anda tidak menambah selain Quran, selain Fatihah, cukup. Tapi kalau Anda tambah, itu lebih baik. Nah, itu yang benar. Babu la yajharul ma'mum bil qiraah khalfal imam. Kembali bab tentang makmum tidak menjaharkan qiraah di belakang imam. Dari Imran bin Husain, shalla bina Rasulullah salata zuhri awil asr. Nah, ini kali ini salat sir, ya. Ayyukum qara khalfi bisa bisma rabbil ala faqala ana walam urid biha ilal khair qala qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha. Siapa di antara kalian tadi di belakang aku membacakan sabisma rabbil ala? Siapa tadi yang baca sabisma rabbil ala di belakangku? Ada seorang sahabat menjawab, aku ya Rasulullah. Niat saya baik katanya. Niat baik nggak cukup, kamu sudah ngerecokin aku. Tuh kata Rasulullah. Qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha. Aku tahu sebagian kalian sudah bikin recok. Nah, jadi Rasulullah melarang makmum mengeraskan suara. Seperti yang kita sudah kedengar. Imam Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, kerasin juga. Imamnya ada berapa sih? Kecuali disepakati sebagai mubalik. Ya, di Masjidil Haram ada.
Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka begitu kan? Nah itu memang disepakati. Kalau nggak disepakati kita tidak boleh berkreasi, ngerasin suara. Sami Allahu liman hamidah, ikut Sami Allahu liman hamidah. Nggak usah begitu, nggak sunnah. Ya, selain dari imam kita diam. Kecuali disepakati karena terlalu luas, tapi kita sudah dibantu speaker ya. Ya kecuali itu, speakernya padam, tempatnya terlalu luas, maka perlu bantuan pengeras alamiah. Nah, itu baru. Ya. Allahu Akbar imamnya. Allahu Akbar, dia keras. Nah itu boleh. Demikianlah. Hadirin hafidhani wa hafidhakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita doakan semoga hidup anak-anak kita mendapat kemudahan, mendapat berkah, serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.